Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV di YouTube dan dimanapun siaran ini dapat diakses, semoga Allah merahmati dan memuliakan kita semua. Saya akan melanjutkan pembahasan singkat tentang faktor-faktor yang insya Allah dapat membantu kita setelah taufik dari Allah untuk menjauhi dosa dan menghentikan dosa. Yang mana kita semua sudah tahu betapa bahayanya dosa itu mengancam keselamatan kita di dunia, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Di antara faktor yang dapat menjauhkan kita dari dosa, bersama dengan faktor-faktor yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ialah selalu menghayati bahwa dunia ini kehidupan yang sangat sementara. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan ibtila, kehidupan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan menipu. Kehidupan yang menipu. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan tertipu oleh kesenangan dunia ini. Dalam waktu yang sama, kita renungkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Di sanalah kita akan menerima balasan dari setiap perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Ketika kita beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, kita akan selamat. Mulai dari suasana alam kubur, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Selanjutnya di padang mahsyar, dalam proses menunggu penghisaban, pengadilan, yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 50.000 tahun masa menunggu untuk kita dihisab satu persatu. Di situ peranan amal sangat besar. Peranan dosa sangat besar. Untuk ketenangan di padang mahsyar sangat ditentukan oleh amal baik kita yang didasari iman. Kalau orang kafir, orang banyak dosa, akan merasakan siksaan pendahuluan di padang mahsyar. Ini penting kita renungkan. Karena kalau kita berdosa, apalagi kafir, na'udzubillah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam yang teramat panas. Wal'iyadzubillah. Para pemirsa yang budiman, a'azzakumullah. Perenungan terhadap kesementaraan kehidupan dunia, tipuan dunia, dunia adalah ujian, disertai dengan perenungan tentang kehidupan abadi di hari akhirat, balasan yang sebenarnya di hari akhirat, itu sangat efektif menjauhkan kita dari dosa.
sangat efektif membuat kita taubatan nasuha. Mengapa? Pertama, karena semua dosa disenangi oleh hawa nafsu. Karena semua dosa terasa nikmat di segi duniawi. Kenikmatan sesaat, kenikmatan duniawi. Sehingga kalau kita tidak menyadari kesementaraan dunia, ketika tidak disadari tipuannya dunia, kita memang tidak bisa meninggalkan dosa. Karena dosa itu selalu ada nikmat-nikmat dunia di dalamnya. Setidak-tidaknya iming-iming kemajuan duniawi, kesenangan duniawi, walaupun akhirnya juga tidak tercapai. Dan diantaranya ada memang yang tercapai ketika dilakukan dosa itu. Taruhlah seperti berzina, jelas kesenangan dunia di situ. Kesenangan dunia dan tidak ada beban, tidak seperti bersuami istri. Ada beban sepanjang hidup. Kalau berzina saja, melampiaskan birahi saja, langsung terasa nikmatnya. Na'udzubillah. Dosa riba misalkan, jelas. Langsung terasa nikmatnya. Orang yang meminjamkan uang, lalu dikembalikan lebih, enak. Ada yang pernah bercerita kepada saya bahwa rata-rata orang kaya besar itu yang menabung di bank-bank ribawi, dia tidak pernah goyangkan itu induk uangnya. Karena bunganya itu uang berbunga lagi. Sudah berlapis 3, berlapis 4. Bunga yang dia nikmati. Itu riba, itu haram. Memaklumkan peperangan dengan Allah, pelaku riba. Allah jelaskan itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi memang kenikmatan dunia besar pada dosa. Sebaliknya, yang kedua, menjauhi dosa butuh pengorbanan. Menghentikan dosa memang tidak bisa kita hindari pengorbanan. Ada kesenangan dunia kita yang terganggu. Ada kenikmatan dunia yang tidak bisa kita nikmati sepenuhnya. Sehingga kalau kita tidak selalu menggelorakan kesadaran, penghayatan akan kesementaraan dunia, akan tipuan dunia, dan adanya hari akhirat yang abadi, surga yang lebih baik dari dunia dengan segala isinya, atau akhirat, neraka, maksud saya, neraka yang lebih keras siksaannya dan penderitaannya dibanding penderitaan dunia, kita tidak bisa menghentikan dosa. Karena itu, pemirsa yang budiman, mari kita merenungkan sejumlah firman Allah dalam Al-Quran, sejumlah sabda-sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana hakikat dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Wa zinatun, perhiasan sekejap. Wa tafakhurum bainakum, dunia ini hanya tempat berbangga-banggaan di antara kamu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dunia ini tempat memperbanyak harta dan anak saja. Lalu Allah memberi perumpamaan, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang turun dari langit lalu digunakan bercocok tanam oleh para petani. Maka ketika tanamannya tumbuh disiram hujan, takjublah, terlenalah melihat keindahan, kebagusan tanamannya yang sedang mekar, yang sedang
apa ranum, apa segala macam ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tanaman yang bertahan lama. Apalagi ada memang namanya tanaman jangka pendek. Tanaman jangka panjang saja, seberapa lamanya mau panjang, pasti hancur. Kamatsali ghaitsin ajabal kuffara nabat, tsumma yahiju fatarahu musfarra. Setelah tanaman itu melewati masa-masa hebatnya, masa-masa suburnya, masa-masa produktifnya, dia akan layu dan terlihat kekuning-kuningan. Tsumma yakunu hutama. Lalu ia menjadi kering dan hancur. Demikianlah perumpamaan dunia. Tidak ada yang bertahan lama. Jabatan tidak bisa bertahan lama. Jelas-jelas ada periodenya. Kesehatan tidak bisa bertahan lama. Bagaimanapun hebatnya penjagaan, perawatan dan sebagainya, sunnatullah pasti akan berlaku. Bahkan kematian tidak pilih orang sehat, orang sakit. Sekarang ini bangsa Indonesia, militer Indonesia tercinta ini kembali berduka besar dengan hilangnya kapal selam Republik Indonesia Nanggala. Tidak ada. Semua hanya bisa berkabung, semua hanya bisa memprediksi. Tapi yang terjadi adalah hancur. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Inilah dunia kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Inilah yang penting kita renungkan agar kita tidak memperturutkan kesenangan dunia lalu menikmati dosa. Ingat akhirat, ingat surga dan neraka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan menipu semata. Menipu karena dikira inilah yang sesungguhnya, padahal bukan. Dia akan hancur. Dia akan hilang. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hendaklah kamu berada di dunia ini seperti orang asing belaka, orang asing semata. Bertamu saja untuk mengambil perbekalan menuju tempat yang sesungguhnya. Bahkan lebih singkat lagi dari sekedar bertamu, kata Nabi, "Au abiru sabil." Rasakanlah dirimu hidup di dunia ini sekedar melintasi jalan. Sekedar berlalu. Tidak mau tinggal untuk berapa lama. 60 tahun sekedar melintas jalan. 70 tahun kita sekedar melintas jalan. Apalagi di bawahnya. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk menjauhi dosa, menghentikan dosa, tobat dari dosa. Terlebih lagi di bulan mulia Ramadan yang penuh ampunan dan rahmat Allah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.